Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan melanjutkan materi hidrokarbon, yaitu tentang bagaimana cara memberikan nama pada rantai hidrokarbon yang alkana. Nah, apa sih alkana? Jadi hidrokarbon itu berdasarkan jenis ikatannya dibagi menjadi dua, yaitu ada jenuh dan tidak jenuh. Nah, untuk alkana itu adalah rantai hidrokarbon yang jenuh atau ikatannya tunggal, yaitu C dengan C itu punya satu ikatan. Nah, untuk yang tidak jenuh itu dibagi menjadi dua, ada alkena dan ada alkuna. Kalau alkena itu ikatan rangkap 2, kemudian alkuna itu punya ikatan rangkap 3. Untuk rumus senyawanya, maka rumus alkana yaitu CnH2n plus 2. Nah, kita misalkan ya, kalau C-nya ada 1, berarti jumlah H-nya bisa dihitung menggunakan rumus. C-nya 1 berarti N-nya sama dengan 1. Maka H-nya sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2. 2 kali 1 berarti 2 ditambah 2, maka jumlah H-nya sama dengan 4. Jadi sama seperti ini, C-nya 1, H-nya 4. Nah, sekarang kita misalkan apabila C-nya sama dengan 3, berarti nilai N-nya sama dengan 3, yaitu C3 H dikali 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 2 sama dengan 8. Berarti C3H 8. Kemudian apabila C-nya 6, kalau C-nya 6 berarti N sama dengan 6. Maka jumlah H-nya 2 dikali 6 sama dengan 12, ditambah 2, 14. Berarti sama dengan ini. Nah, ini adalah nama-nama pada alkana. Jadi benar-benar harus diingat untuk pemberian nama nanti pada hidrokarbon. Kalau CH4 atau jumlah C sama dengan 1, maka nama alkananya sama dengan metana. Apabila jumlah C-nya sama dengan 2, maka nama alkananya etana. C-nya 3 sama dengan propana. C-nya 4 sama dengan butana. C5H12 sama dengan pentana. C6H14 heksana. C7H16 heptana. C8H18 oktana. C9H20 nonana. C10H22 dekana. Jadi tata nama ini harus benar-benar diingat untuk kelancaran kalian membuat nama nanti pada rantai alkana. Kemudian ada juga yang dinamakan gugus alkil. Jadi gugus alkil ini apabila alkana yang kehilangan satu atom H, maka akan membentuk gugus yang disebut dengan alkil. Misalnya tadi yang ini. Nah, tadi di sini CH4 itu namanya metana. Tetapi kalau dia berupa CH3 dan kemudian dia berupa cabang, maka namanya adalah metil. Jadi kalau dia alkil, maka ujungnya juga il ya. Kalau dia alkana, itu jumlah H-nya harus pas sesuai dengan rumus tadi, maka ujungnya juga ana, metana, etana, propana. Tetapi kalau dia kehilangan satu atom H, maka alkana itu berubah menjadi alkil. Nah, ini yang dinamakan gugus cabang. Nah, alkil berarti ujungnya juga memakai il. Kalau CH3 berarti metil, kemudian CH3, CH2. Nah, ini kan kehilangan satu buah H juga. CH3, CH2 namanya
etil. Kemudian kalau posisinya seperti ini, CH3CH, kemudian ada di bawah CH3. Nah, di sini ada ikatan lagi nanti dengan C yang lainnya, dan kemudian ini berupa cabang, maka namanya adalah isopropil. Kemudian kalau lurus, ini lurus 1, 2, 3. Dan dia berupa cabang, maka namanya propil. Nah, tolong dibedakan dengan yang ini ya. Ini sama-sama memiliki 3 buah C, tetapi karena posisi C yang diikat, C yang ini ikatannya ini ada bengkoknya ke bawah, maka kalau posisi seperti ini namanya isopropil. Kalau dia lurus-lurus saja, namanya propil. Kemudian kalau yang ini kan jumlah total C-nya ada 4. 1, 2, 3, kemudian di tengahnya ada yang ke bawah 1, maka ini dinamakan isobutil. Nah, kebetulan, dan kemudian di sini misalnya kalau ini seluruhnya dianggap sebagai cabang. Nah, begitu juga dengan yang posisi ini. Ini dinamakan tersier butil. Nah, tata nama pada alkana itu dibagi dua, ada yang rantai lurus dan ada yang rantai bercabang. Kalau rantai lurus, misalnya ini kan C2H6 ya, ini C-nya ada 2, H-nya ada 6, berarti ini kalau C2H6 itu namanya etana. Karena rantai karbonnya lurus, maka kita beri awalan N atau normal etana. N strip etana. Kemudian yang nomor 2, kita hitung dulu rantainya, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau dia C-nya ada 4, maka namanya butana. Diberi awalan N karena rantainya lurus. Kemudian yang ketiga, itu hitung dulu jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya ada 5, maka namanya pentana. Diberi awalan N karena dia rantai lurus, yaitu normal pentana. Kemudian yang terakhir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti heptana. Kemudian diberi awalan N karena rantai lurus, normal heptana. Nah, untuk tata nama alkana yang rantai bercabang, di sini agak panjang aturannya. Yang pertama, kalian harus tentukan rantai atom C terpanjang. Jadi, nama alkananya nanti berdasarkan rantai C terpanjangnya. Kemudian, atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang, itulah yang disebut dengan alkil. Jadi tata nama alkil yang tadi kita sebut itu termasuk cabang, yaitu atom C yang tidak terletak pada rantai terpanjang. Kemudian penomoran cabang pada rantai utama dimulai dari nomor terendah. Nomor terendah maksudnya dimulai dari yang paling dekat dengan cabang, agar cabang mendapat nomor terendah. Jika ada 2 atau lebih gugus alkil yang sejenis, cukup disebut sekali dan diberi awalan di apabila terdiri dari 2, tri apabila terdiri dari 3, tetra 4, penta 5, dan seterusnya. Penulisan nama alkil sesuai urutan abjad huruf. Sesuai urutan abjad huruf depan alkil. Misalnya dalam satu rantai alkana ada beberapa alkil. Ada metil, ada etil, ada propil. Nah, nanti ini diurutkan berdasarkan abjad huruf depan alkil. Jadi M yang duluan ditulis, kemudian E, kemudian P, dan seterusnya. Nah, di sini ada contoh penamaan alkana yang bercabang. Misalnya, di sini sebenarnya sebelum saya beri nomor, yang pertama kalian lakukan adalah menentukan rantai terpanjang. Misalnya di sini ya, saya hitung C-nya ada berapa di rantai terpanjangnya. 1, 2,
3. Jadi rantai terpanjang itu terserah kalian mau pilih yang mana, yang penting C-nya itu di dalam satu contoh itu mendapat C yang terbanyak, yaitu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, berarti ke bawah dan ke samping itu sama, jadi saya beri rantai terpanjangnya yang lurus saja. Nah, kalau sudah menemukan rantai terpanjang yang ini, di luar rantai terpanjang itu namanya cabang. Ini saya beri warna. Nah, ini adalah cabang karena C1, C2, dan C3 ini merupakan rantai terpanjang atau rantai induknya. Setelah menemukan rantai terpanjang, maka dia beri nomor. Pemberian nomor harus lebih dekat dengan cabang agar cabang mendapat nomor terkecil. Nah, kebetulan yang ini dari kiri maupun dari kanan, penomoran cabangnya tetap sama. Kalau dari kiri 1, 2, 3, maka cabang mendapat C nomor 2. Jadi cabang ini terikat pada C nomor 2. Kalau dari kanan, maka 1, 2, 3. Sama. Jadi CH3 cabang ini akan mendapat C nomor 2 juga. Jadi penomorannya mau dari kiri mau dari kanan sama. Nah, kalau sudah penomoran, kemudian kita sudah menentukan cabang, maka kita beri nama. Urutan namanya, tulis dulu urutan nomor cabang terikat pada C nomor berapa. Nah, di sini dia terikat pada C nomor 2. Nah, di sini kita tulis dulu angka 2. Kemudian strip nama cabang, jadi metil adalah nama cabang yang ini. Kalau nama cabang kita sudah berikan, maka terakhir adalah nama rantai induknya. Jadi rantai induknya karena C-nya sama dengan 3, itu namanya propana. Jadi saya ingatkan kembali. Nah, di sini ya. Kalau C-nya ada 3, maka namanya propana. Jadi tergantung jumlah C pada rantai induknya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 juga yang pertama kita tentukan adalah rantai terpanjang dari rantai alkana ini. Sekarang kita hitung jumlah C-nya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi sama ya. Jadi saya ambil yang lurus. Nah, di sini saya penomorannya dari kanan. Kenapa dari kanan? Karena ini yang terdekat dengan cabang ya. Kalau saya ambil dari kiri, maka kita hitung dulu cabang ini terikat pada C nomor berapa. 1, 2, 3. Nah, ternyata CH3 ini akan terikat pada C nomor 3. Jadi, saya beri penomoran dari kanan agar mendapat nomor terkecil. Cabang terikat pada C nomor 2 ya. Nah, setelah kita beri nomor, kita sudah tentukan cabangnya, maka kita beri nama, yaitu C ini terikat pada C nomor 2, maka namanya 2 strip, nama cabang metil, kemudian nama rantai induk. Karena C-nya ada 4 pada rantai induk, maka namanya butana. Kemudian kita coba soal yang di bawah. Nah, di sini cabang rantai karbonnya agak panjang, jadi kalian harus selektif memilih mana C yang paling panjang dari rantai ini. Dan kemudian tidak boleh arah menentukan rantai terpanjang itu tidak boleh bolak-balik. Jadi harus lurus ininya ya, rantainya. Nah, sekarang kita coba menghitung jumlah C terpanjang. Misalnya kalau saya ambil dari kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya ambil lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau saya ambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti rantai terpanjangnya ke bawah. Nah, maksud saya gini, kalau sudah lurus, misalnya kita ambil C yang di awal ini, jadi jalannya harus lurus begini. Tidak boleh bolak-balik, balik lagi ke sini. Jadi misalnya kalian akan menganggap rantai
panjangnya diambil semua dari sini sampai bawah itu ndak bisa. Jadi harus lurus. Misalnya dari sini terus turun ke bawah ya udah stop. Ndak boleh balik lagi ya. Berarti di sini rantai induknya ada 9 buah C. Di luar rantai induk itu adalah cabang. Makanya ini sudah saya beri warna yang merupakan cabang karena tidak termasuk dalam rantai induk. Kemudian cabang kita beri nomor terkecil. Nah, sekarang kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka cabang ini terikat pada C nomor 3 dan C nomor 6. Kalau saya hitung dari bawah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, akan terikat pada C nomor 4 dan C nomor 7. Nah, yang paling sedikit angkanya yaitu 3 dan 6 dibandingkan 4 dan 7. Maka penomorannya harus dari kanan. Nah, sekarang kalau penomoran sudah selesai, maka kita beri urutan namanya. Nah, karena di sini cabangnya ada 2 macam. Ada CH3 yaitu metil. Kemudian di sini ada C-nya, yang C-nya 2 itu namanya etil ya. CH2, CH3 itu namanya etil. M dengan E itu lebih dulu abjad E kan. Berarti kita beri nama etilnya terlebih dahulu untuk urutan nama. Nah, di sini etil ini terikat pada C nomor 6 ya. Ini C nomor 6. Maka kita beri angkanya dulu 6. Strip etil ini nama cabang. Strip. Nah, kalau di sini ada 2 nomor dengan cabang yang sama, yaitu kita beri koma ya. Jadi 3,6 kemudian strip dimetil. Di itu artinya ada 2 cabang yang sama ya, CH3, CH3 dimetil. Nah, apabila nama cabang selesai, baru kita beri nama rantai induknya, yaitu nonana. Nah, sampai sini sudah selesai penamaannya. Kemudian kita lanjut ke contoh terakhir. Nah, di sini untuk cara menentukan rantai induk sudah bisa ya. Berarti kita tentukan dulu yang terpanjang yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ini C-nya nomor 5, ini geser ya, nomornya geser. C-nya ini nomor 5, 6 dan 7. Jadi nomor cabang yaitu 2 dan 5. Kenapa tidak dari bawah? Nah, sekarang kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, akan ketemu angka 3 dan 6. Jadi lebih kecil angka 2 dan 5 dibandingkan 3 dan 6. Sehingga penomorannya dari kanan. Nah, di luar cabang ini adalah di luar rantai induk adalah cabang. Cabangnya ada 3 dengan gugus yang sama. Maka kita beri nama, kita tulis semua C yang mengikat cabang, nomor C yang mengikat cabang. Kalau cabangnya ada 3, maka nomornya juga di sini ada 3 ya. Jadi 2,5,5. Kenapa 5 2 kali? Karena cabangnya ada 2 yang terikat pada C nomor 5. Kemudian strip trimetil. Kenapa tri? Ada 3 cabang yang sama ya. Trimetil. Nah, sudah selesai nama cabang, maka kita beri nama alkananya atau nama rantai induk, yaitu heptana. Heptana itu artinya C-nya sama dengan 7 ya. Ini kan C-nya sama dengan 7 pada rantai induk. Nah, semoga apa yang saya jelaskan hari ini sudah paham, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai di sini dulu penjelasan saya. Nah, untuk beberapa contoh soal akan saya buat video lagi yang lebih detail saya jelaskan apabila di sini belum paham. Jadi silakan disimak video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.